Tes, tes. Halo, tes. Halo, halo, tes. Halo Mbak Prima, suaranya masuk tapi Iya, kelihatannya masuk. hostnya butuh waktu karena internetnya down, kata Paulo di grup. Oh, gitu. Iya, saya takutnya ini belum terdengar soalnya. Sudah Oke, Mbak, makasih ya. Ya, oke, makasih. sama-sama.
Videonya nggak nyala. Dan videonya nggak nyala ya. Videonya nggak nyala. Ya tuh. Halo, selamat pagi semuanya. Halo pagi. Sorry tadi kita ada kendala teknis, internet lokal tiba-tiba down, jadi mesti restart dari ulang lagi. Terima kasih sudah datang. Sudah kelihatan ada 34 partisipan yang datang, yang hadir. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena ada kendala teknis tadi pagi. Jadi sekarang semua sudah baik. Semoga nggak ada internet down lagi ke depan selama sesi kita 1,5 jam ke depan. Langsung aja kita mulai. Saya perkenalan diri dulu. Nama saya Paulo Rosario. Saya dari Yayasan Rumah Energi. Yayasan Rumah Energi itu apa? Kami adalah sebuah organisasi NGO yayasan yang fokus di bidang pangan dan energi, ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Sudah ada di Indonesia sejak 2012 melalui dengan beberapa program. Dengan flagship program itu ada di Biogas Rumah atau BIRU. Jadi saat ini program kami Biogas Rumah sudah menginstal sekitar 24.000 reaktor atau biodigester di Indonesia di 11 provinsi, Lampung, seluruh Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulsel, dan Sulawesi Tenggara. Ada 11 provinsi dan saat ini sudah ada sekitar 116.000 beneficiary atau penerima manfaat dari program Biogas Rumah ini. Gitu. Saat ini teman-teman hadir di sini, para peserta yang sudah datang, terima kasih. Hari ini hadir di sesi webinar pertama kami, yaitu webinar soal ketahanan pangan. Jadi seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya lagi WFH kayak gini kan banyak, hampir semua kegiatan offline itu larinya ke online. Jadi kami kepikiran ya udahlah sekalian aja bikin webinar. Dan ini webinar pertama kami soal ketahanan pangan, hal yang juga kami fokus di Indonesia. Oke, jadi itu perkenalan dari saya. Ini Rumah Energi. Sebentar kok. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, jadi kami ada 33 orang di 11 provinsi, lalu ada mitra-mitra lokal konstruktor di bidang biogas dan bidang Ya, ada 27 mitra konstruktor di bidang biogas dan panel surya dan mikrohidro di Indonesia. Sudah 10 tahun bergerak, dan kami saat ini sudah ada satu sayap bisnis yang bergerak juga di bidang energi service company. Program kami ada policy advocacy, ada data analytics, R&D product, dan inkubasi. Jadi tetap spektrumnya masih di pangan dan energi. Juga termasuk waste management dan inkubasi usaha sosial. Ya, kira-kira ini gambaran sedikit program kami dan kenapa relevansinya sama kegiatan webinar kita hari ini. Dan di webinar ini sudah hadir ada 4 speaker yang keren-keren, yang kece-kece, masih muda tapi benar-benar punya kontribusi luar biasa buat Indonesia. Di sini ada Mas Amadius Driando Ahnan, ada Mbak Prima Luna, ada Mbak Reni, dan ada Mas Gibran dari Sendalu Permakultur. Kita langsung mulai. Sebelum itu saya jelaskan dulu teman-teman semua, para peserta, aturan mainnya seperti apa. Jadi aturan mainnya simple. Kita akan presentasi, masing-masing teman-teman ini yang keren-keren ini akan presentasi soal ketahanan pangan di Indonesia dari perspektifnya masing-masing. Mas Ando dari sisi nutrisi dan tempenya, lalu Mbak Reni dari sisi pupuk organik dan pertanian organik hidroponik, Mas Gibran dari Sendalu soal permakultur dan kenapa kita harus nanam sendiri makanan-makanan kita di kebun kita, dan Mbak Prima Luna dari perspektif secara nasional, suplai pangan dan ketahanan pangan, aksesibilitasnya dan ketersediaannya, terutama di masa pandemi ini. Mungkin ada kenaikan harga, ada
stok pangan yang mulai habis, mulai tipis, nanti akan diulas tuntas oleh Mbak Prima. Setelah itu kita langsung masuk ke sesi Q&A. Jadi nanti kita kasih kesempatan untuk teman-teman peserta untuk bertanya. Bisa langsung tulis di kolom Q&A yang ada di bawah itu. Jadi bisa langsung tulis di situ pertanyaannya, nanti kami akan address langsung ke teman-teman speaker. Kalau misalnya malas nulis, bisa langsung raise your hand, angkat tangannya di situ kan ada tuh, melambai gitu, ada fiturnya. Jadi nanti langsung setelah itu bisa kita tunjuk untuk, mungkin bisa langsung ngomong via audio gitu, nanya ke pesertanya. Ke speakernya. Oke, kira-kira seperti itu. Langsung aja kita mulai sesi pertama hari ini, soal ketahanan pangan. Dari perspektif rumah energi, terutama dari sisi pertanian organik, dengan biosluri sebagai ujung tombaknya. Biosluri ini pupuk organik yang dihasilkan dari biogas, dan ini semua akan dijelaskan oleh Mbak Reni. Mbak Reni, silakan. Terima kasih, Paulo. Halo, selamat siang, Paulo. Selamat siang, Fauzan, Anissa. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Halo juga Mas Gibran, Mas Ando, Mbak Luna, juga semua partisipan yang telah bersedia hadir di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Reni, saya dari Rumah Energi. Hari ini saya akan membicarakan tentang meningkatkan ketahanan pangan dan energi dari rumah dengan biogas. Seperti yang saat ini semua kita sedang mengalami ya, di masa pembatasan sosial, di mana yang terjadi saat ini adalah situasinya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, kita juga dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah saja. Bagaimana cara kita meningkatkan ketahanan pangan kalau kita di rumah saja? Nah, kalau dari Rumah Energi, kita memiliki program energi terbarukan. Energi terbarukan, bioenergi, yaitu biogas. Mengapa biogas? Karena biogas bisa mengurangi pencemaran. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan gas dan pupuk untuk pertanian. Jadi, itu adalah kelebihan biogas dibanding energi terbarukan yang lain. Energi terbarukan lainnya, kita hanya mendapatkan energi, tetapi biogas, selain energi, kita juga mendapatkan pupuk. Lanjut. Nah, pupuk atau residu atau sisa atau yang dikeluarkan dari biogas, kita menyebutnya bioslari. Bioslari ini adalah residu sisa fermentasi yang sudah diambil gas metannya. Sehingga biosluri ini sudah aman jika diaplikasikan langsung untuk pertanian. Keunggulan biosluri ini bisa diaplikan ke semua jenis tanaman, mulai dari tanaman semusim, sayuran, contohnya sayuran, kemudian juga tanaman tahunan seperti buah naga, jahe, kemudian juga pohon seperti pohon durian, cengkeh, dan lain-lain. Lalu keuntungan yang kedua, biosluri ini bisa diperoleh dengan gratis. Sehingga jika untuk pupuk atau nutrisi kita mendapatkan itu secara gratis, pasti akan menghemat biaya produksi. Keunggulan yang ketiga, biosluri ini tidak berbau. Kalau secara tampilan, dia bentuknya seperti lumpur. Tidak berbau, kalau dikeringkan dia akan seperti tanah. Jadi teman-teman atau peserta jika ditunjukkan biosluri mungkin tidak tahu bahwa ini dulunya adalah berasal dari kotoran. Dipikir itu adalah tanah biasa. Selain itu, biosluri juga mengandung multivitamin, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi bukan hanya unsur makro, tetapi juga mengandung unsur mikro. Nah, aplikasi biosluri ini bisa digunakan di pertanian konvensional. Pertanian konvensional seperti digunakan di sawah, di kebun, di ladang, atau di tempat yang masih memiliki lahan yang luas untuk pertanian. Sementara di wilayah perkotaan mungkin bisa diterapkan pertanian urban. Jadi bagaimana caranya tetap bertani di wilayah perkotaan dengan situasi pasti keadaan di perkotaan yang menjadi kendala adalah luasan lahan yang terbatas. Nah, kita tetap bisa bertani dengan cara
bisa dengan vertical garden atau kebun yang dibuat menempel di tembok. Kemudian bisa juga dengan metode hidroponik. Jadi kita menggunakan media tanam air yang diberi nutrisi. Kemudian kita juga bisa kombinasikan antara hidroponik dengan budidaya ikan air tawar menjadi aquaponik. Nah, situasi pandemi COVID-19 saat ini, kalau kita lihat, sepertinya yang paling merasakan dampaknya, yang paling terdampak adalah masyarakat di perkotaan. Kenapa? Karena masyarakat di daerah, di pedesaan, mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Mereka tidak mengalami yang namanya pengurangan pekerjaan atau mengalami PHK. Kegiatan mereka sehari-hari adalah bertani dan bercocok tanam. Jadi kalau para petani dan peternak ini, kalau mereka ingin berhenti bekerja, mereka pensiun, ya mereka bisa memutuskan itu sewaktu-waktu tanpa harus menunggu adanya pemutusan hubungan kerja. Kemudian, nah, biosluri ini, peluang usaha dari biosluri ini juga bisa membuka peluang usaha. Jadi selain untuk pertanian, peluang usaha yang bisa dimanfaatkan dari biosluri ini adalah pupuk cair dan pupuk padat. Salah satu mitra kita di Jawa Timur, KUD Sumber Makmur Ngantang, mereka memproduksi pupuk padat. Saat ini saya tanya update ke mereka, setiap hari mereka terus produksi pupuk karena wilayah pertanian di sekitar mereka, di daerah Pujon dan Kabupaten Malang lainnya yang sentra pertanian sayur itu sangat membutuhkan pupuk. Nah, pupuk organik dari biosluri ini karena proses produksinya juga biayanya itu bisa minimal sehingga harga jualnya pun juga bisa lebih murah dibandingkan dengan pupuk yang non-organik atau yang sintetis. Kemudian selain pupuk cair dan pupuk padat, biosluri ini juga bisa dibuat atau digunakan untuk pestisida organik. Kemudian ada juga yang membuka jasa sedot biosluri, kemudian ada juga jasa penyemprotan pupuk. Biosluri ini juga bisa digunakan untuk budidaya cacing tanah, cacing lumbricus, dan juga budidaya maggot. Cacing maggot ini bisa digunakan untuk pakan ikan. Kemudian residu atau sisa dari budidaya cacing ini masih bisa kita manfaatkan lagi menjadi kascing atau vermikompos, sehingga tidak ada material yang terbuang. Nah, selain itu, biosluri juga masih bisa digunakan untuk pakan ikan, budidaya ikan air tawar, seperti lele, mujair. Selain itu juga bisa untuk pakan belut. Nah, selain untuk ikan, biosluri masih bisa dimanfaatkan lagi sebagai pakan tambahan untuk unggas. Jadi penggemukan unggas seperti itik, bebek, ayam potong, itu bisa ditambah pakannya dengan biosluri. Nah, sehingga biosluri ini tadi kan tidak hanya memenuhi kebutuhan pertanian, tetapi juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, contohnya seperti ikan dan unggas. Salah satu user biogas itu sangat merasakan dengan adanya pembatasan sosial, di mana himbauan dari pemerintah adalah kita di rumah saja. Nah, rumah tangga tersebut sudah memiliki biogas, kemudian di rumah juga menerapkan pertanian dengan biosluri, sehingga sehari-hari untuk kebutuhan memasak, mereka sudah tidak perlu membeli LPG lagi. LPG mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli LPG. Itu untuk energi memasak sehari-hari bisa didapat dari biogas. Kemudian untuk sayuran itu mereka bisa menanam sendiri dan memetik sendiri, sehingga ini benar-benar terbukti. Kemudian ada mitra yang beternak membudidayakan ikan lele, itu dia juga tidak kesulitan dalam pemenuhan
protein hewani. Lanjut, Paulo. Nah, ini adalah foto-foto para pengguna biogas dan yang sudah memanfaatkan biosluri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang memanfaatkannya untuk kebun di rumah. Nah, untuk kebun, terutama di daerah perkotaan, karena yang menjadi kendala adalah keterbatasan lahan, kita bisa berkreatif, bisa berkreasi dengan menanam di wadah-wadah daur ulang atau sampah, contohnya sampah plastik atau di polybag, kita bisa menanam dari situ. Kemudian, jika kita tidak mau berkotor-kotor dengan tanah, masih ada pilihan lagi yang lain. Kita bisa memanfaatkan teknik hidroponik. Nah, hidroponik ini sangat sesuai, terutama untuk kita yang tinggal di perkotaan. Contohnya seperti saya tidak bisa mencangkul. Jadi dengan hidroponik, cukup dengan media air, sekarang saya sudah tidak perlu mencangkul, tapi saya juga bisa bercocok tanam. Ini pengalaman saya sendiri. Saya datang ke pasar modern, supermarket modern. Biasanya di supermarket modern, mereka menjual sayur-sayur yang tidak banyak, atau yang mungkin sayur-sayur tersebut tidak ada di pasar tradisional. Contohnya seperti sawi ungu, sawi pagoda, sawi naibai, bayam merah. Nah, itu bisa kita temukan di pasar-pasar modern atau di supermarket modern. Tetapi ketika kita melihat harganya, wah, mahal juga ya sayurnya. Nah, kenapa kita tidak menanam itu sendiri? Karena kita bisa menanamnya sendiri, kita manfaatkan pupuk organik, hasil pertanian yang dipanen atau yang dihasilkan, itu pasti lebih berkualitas. Kalau kita bisa menghasilkan pangan yang berkualitas, itu pasti juga akan meningkatkan nutrisi. Nah, dari situ juga pasti akan bisa menjaga kekebalan tubuh kita, sehingga itu sangat sesuai di masa pandemi seperti sekarang. Nah, selain itu juga kalau yang ingin beternak ikan, budidaya ikan dan sayuran, itu bisa digabung dengan sistem aquaponik. Jadi air nutrisi untuk hidroponik nanti setelah selesai mengalir itu akan turun ke bawah di tempat kita budidaya ikan air tawar. Nah, jadi kalau hidroponik kita hanya fokus di tanaman, tetapi aquaponik kita fokus pada tanaman dan pada ikan. Selain itu, hidroponik juga bioslurry bisa dimanfaatkan untuk pakan tambahan unggas. Nah, berdasarkan pengalaman pengguna, ini bisa menggemukkan unggas mereka, bisa sampai 20 hingga 30%. Jadi ini sangat-sangat menghemat biaya produksi, karena bahan bakunya atau bahan utamanya itu bisa kita peroleh dengan gratis. Selain itu, kita masih bisa membuka peluang usaha, yaitu dengan berjualan pupuk organik. Oke, dari saya sekian dulu materinya. Terima kasih semuanya. Bangga jadi petani. Terima kasih Mbak Reni, bangga jadi petani ya. Jadi tadi ceritanya seru banget, karena nggak bisa nyangkul, jadi akhirnya pakai pacul-pacul kecil yang untuk hidroponik di rumah ya, pakai pipa-pipa gitu. Dan menarik banget, bangga menjadi petani itu kayaknya satu gerakan yang lagi hits banget nih sekarang. Nah, ngomongin yang lagi hits, kemarin kita juga dengar katanya ada kenaikan harga, lalu stok pangan menipis, stok daging menipis, terus karena PSBB makin nggak bisa kita transport produk-produk pangan. Di sini udah ada Mbak Prima Luna yang akan mengupas tuntasnya, kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin bisa jelaskan dulu nanti Mbak Prima Luna ini aktivitasnya seperti apa, kegiatan sehari-harinya, baru nanti kita masuk materi. Silakan Mbak Prima Luna, aku sambil langsung share presentasinya. Baik, terima kasih Paulo sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, para narasumber, Mbak Reni, Mas Gibran, Mas Ando.
Terima kasih atas kesempatannya ya sudah diundang pada webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Prima Luna. Saya sehari-hari adalah pekerjaan saya sebagai seorang peneliti di Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian, di Badan Litbang Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Jadi itu adalah aktivitas saya sehari-hari. Di sini saya akan sharing sedikit ya mungkin tentang ketahanan pangan di masa pandemi ini ya, seperti itu. Nah, di Kementerian Pertanian sebenarnya ada satu badan, satu eselon 1 yang memang concern akan ketahanan pangan. Mungkin juga rekan-rekan sudah tahu ya namanya itu Badan Ketahanan Pangan. Jadi beberapa informasi yang saya share di sini itu saya dapatkan data dari Badan Ketahanan Pangan seperti itu. Nah, apa sih ketahanan pangan itu sendiri ya? Jadi kita punya sistem pangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sebenarnya spirit atau fondasinya itu ada yang namanya satu terminologi namanya kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Nah, ukuran kinerjanya adalah ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi di mana setiap orang ya kita semua sepanjang waktu baik fisik maupun ekonomi memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Nah, di dalam ketahanan pangan juga kita ada yang namanya kita concern juga terhadap food safety atau keamanan pangan. Nah, ini sebenarnya tugas negara seperti itu. Outcome dari ketahanan pangan ini adalah individu kita semua ya sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Artinya di masa pandemi ini 269 juta penduduk Indonesia tidak boleh kelaparan ya seperti itu. Ini makanya tugas Kementerian Pertanian, para petani makanya luar biasa, mereka tetap bekerja di lapang ya. Walaupun mereka tidak kebal akan COVID gitu, tapi mereka tetap mengolah tanah, mereka tetap menanam ya. Mereka juga tetap panen ya dan juga aktivitas yang lainnya. Ada 4 pilar dari food security ini. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Jadi kuantitasnya juga harus mencukupi, kualitasnya juga harus bagus gitu ya. Kalau misalnya produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah wajib untuk impor seperti itu. Nah, kebijakannya tentunya tidak bisa Kementerian Pertanian sendiri ya, harus dengan Kementerian Perdagangan dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana dengan aksesibilitas pangan? Tentunya kita juga harus mendekatkan, berarti kan masyarakat tadi mungkin disinggung juga oleh Mbak Reni, masyarakat perkotaan sebenarnya yang terdampak begitu kan. Nah, bagaimana cara mendekatkan akses masyarakat itu dengan pangan seperti itu. Nah, nanti langkah-langkahnya dari Kementerian Pertanian pun, contohnya mungkin kalau rekan-rekan membaca berita misalnya Toko Tani Indonesia mereka kerjasama dengan Gojek misalnya seperti itu ya contohnya. Kemudian juga harga di toko tani center itu juga lebih murah sebenarnya, walaupun memang dibatasi misalnya untuk beli gula hanya 2 kilo per orang begitu ya, dengan harga yang relatif lebih murah gitu. Kemudian pemanfaatan pangan, ini adalah pilar yang ketiga. Jadi bagaimana kita makan dengan penganeka-ragaman pangan, kemudian juga kita juga berhak atas air yang bersih, sanitasinya, food safety-nya, dan bagaimana cara pengolahan yang baik begitu ya, good practices-nya seperti apa. Dan yang keempat itu adalah stabilisasi. Ini sebenarnya tugas negara, apalagi dalam kondisi antisipasi to sudden shock ya seperti saat ini gitu dengan pandemi ini gitu. Nah, tantangan sebenarnya untuk mencapai ketahanan pangan itu dari sisi supply jelas ya ada climate change, kemudian juga ada skala bertani, mungkin petani Indonesia itu kan kurang lebih kecil-kecil ya lahannya, hanya 500 meter persegi gitu ya, 0,5 hektar ya seperti itu. Bahkan paling besar mungkin 1 hektar ya, tidak semua yang lahannya luas, apalagi kalau bukan di sentra produksi beras misalnya seperti itu. Kemudian juga tingginya konversi lahan juga kita alami ya, dari lahan pertanian menjadi perumahan itu juga terjadi ya di mana-mana. Kemudian juga adanya losses, adanya waste itu juga tinggi sekali.
Tetapi ini tetap tantangan di mana kita harus tetap memproduksi pangan yang berkelanjutan. Kemudian juga dari sisi demand, kita nih jumlah penduduknya besar ya, sangat besar begitu. Kemudian juga belum lagi pola konsumsi kita yang bermacam-macam gitu. Sedangkan kita membutuhkan yang namanya pangan yang beragam, kemudian juga yang aman, yang sehat, kemudian juga aksesnya juga kita membutuhkan, terutama bagi mereka yang ekonominya lemah begitu. Dan juga malnutrisi itu juga masih terjadi di Indonesia. Jadi peningkatan permintaan pangan ini dari segi jumlah, keragaman, kualitas, gizi, keamanan dan kesehatan masih menjadi tantangan untuk kita seperti itu. Pemerintah untuk supaya tercapai ketahanan pangan dan gizi nasional. Baik, Kementerian Pertanian terhadap situasi pandemi ini, seperti di slide saya yang pertama, adalah bagaimana kita memastikan ketahanan nasional itu mantap. Nah, nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian juga pertanian harus menjadi pemenang. Jadi bagaimanapun petani harus tetap bekerja gitu ya. Nah, seperti apa? Kalau di daerah ya, misalnya saat ini sedang panen di daerah Subang ya. Subang ke sana itu sedang panen Indramayu. Nanti 2 bulan lagi daerah Karawang juga akan panen. Jadi banyak sebenarnya masih stok untuk beras ya, yang utama itu masih cukup lah seperti itu ya. Kemudian juga Kementerian Pertanian menganggap bahwa tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pangan 269 juta rakyat Indonesia ini tidak boleh bersoal atau harus aman. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu untuk saat ini ya, misalnya adalah sidak operasi pasar di Jakarta, kemudian juga tujuannya adalah tadi mengendalikan harga, kemudian juga aksesibilitas kebutuhan pokok, ketersediaannya harus cukup, aman, dan murah, seperti itu. Di mana harga operasi pasar ini memang kalau sempat kita merasakan, saya juga termasuk yang merasakan gula pasir itu sempat tidak ada di mana-mana begitu ya. Tetapi ya tadi di toko Tani Indonesia Center dengan harga 12.500 begitu, tapi ya tadi terbatas, hanya 2 kilo per orang seperti itu. Kemudian juga harga beras tetap kita coba stabilkan harganya itu di operasi pasar ya, itu 8.500, kemudian juga untuk telur ayam itu 23.000 per kilo. Nah, untuk stok ini di slide berikutnya mungkin bisa kita lihat, ini ada 11 bahan pokok yang kita prioritaskan ya. Antara lain adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau ya, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Kalau kita lihat dari ketersediaannya ya, stok akhir 2020 bulan Maret ini termasuk aman begitu. Tapi memang ada catatan 3 komoditas yang memang menjadi perhatian Kementerian Pertanian, yaitu adalah bawang putih, daging sapi, dan gula pasir. Nah, langkah-langkah dari Kementerian Pertanian ini adalah untuk segera mengimpor gitu. Bisa dilihat di keterangannya bahwa untuk mempercepat impor bawang putih itu kita akan impor sekitar 207.743 ton. Ya, jadi cukup besar juga, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti itu. Begitupun dengan impor daging juga kita juga terus berkoordinasi juga dengan kementerian lain ya, kelembagaan itu, terutama untuk kebutuhan itu kalau tidak salah di bulan Maret ya itu sudah minus sebenarnya seperti itu. Kemudian juga impor gula pasir ini kita juga prioritaskan juga sampai dengan bulan Mei itu 150.000 ya target pemasukan sampai dengan Mei 2020 oleh Forum Bulog. Kemudian 522.500 ton GKP oleh industri gula berbasis tebu dan industri gula BUMN sampai dengan Juni itu terus akan untuk menjaga kestabilan itu juga akan mengimpor gula seperti itu. Langkah-langkah intervensi yang dilakukan itu yang pertama memang kita tetap fokus untuk penguatan on farm. Jadi petani itu dimotivasi memang untuk tetap menanam seperti biasa, karena kalau kita lihat kebetulan saya punya
project ya, kebetulan di daerah Karawang yang memang sentra padi, itu kita membangun namanya pertanian korporasi. Di situ lahan yang kita garap itu sekitar 1.000 hektar. Saya melihat sendiri bagaimana petani itu saat ini sedang menanam, umur padi itu adalah 30 hari ya setelah hari tanam. Jadi kemungkinan kalau untuk Subang sudah tanam, maka di Karawang itu sentra produksi padi itu 2 bulan ke depan lah kurang lebih itu mereka akan panen lagi. Seperti itu. Kita juga coba mempercepat realisasi bantuan pemerintah berupa saprodi ataupun sarpras yang lainnya ya, pupuk dan lain-lainnya. Kemudian juga kita akan menjamin ketersediaan pangan pokok masyarakat seperti tadi, kalau memang perlu impor untuk 3 komoditas yang memang digarisbawahi tadi, itu juga akan kita lakukan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Kemudian juga ada keringanan KUR untuk pertanian seperti penundaan cicilan dan pengurangan bunga. Ganti rugi gagal panen atau gagal pasar, ini juga kita berikan kepada petani. Kemudian juga perluasan asuransi pertanian, insentif jaminan harga wajar produk pertanian, dan perlindungan petani dari pandemi COVID ini. Seperti itu. Jadi seperti itu, dan untuk lebih memastikan lagi bahwa ketahanan pangan Indonesia itu aman, kita selalu melakukan analisis ya situasi ketahanan pangan terkini secara cermat dan detail, yaitu dengan metodenya khusus bagi analis pangan. Kita punya banyak ya analis pangan di Badan Ketahanan Pangan, yaitu dengan analisis indeks ketahanan pangan. Kemudian kita prognosa ketersediaan kebutuhan kita juga lakukan, monitoring stok pangan juga kita lakukan bekerja sama dengan Bulog dan juga misalnya seperti food station ataupun pasar Cipinang, itu selalu kita tetap monitor seperti itu. Kemudian juga tadi intervensi jaminan stok pangan pokok masyarakat ya, seperti tadi penguatan on farm, ketersediaan akses pangan, kerjasama dengan Gojek misalnya seperti itu, dan juga pangan murah untuk masyarakat dengan melakukan operasi pasar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang bisa didiskusikan, kita lakukan nanti ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Prima Luna. Paparannya tadi lengkap banget sama harga-harga bawang, cabai, daging, ayam, gula pasir itu dipaparin semua tadi ya. Jadi kebayang. Ternyata emang nggak cuman saya doang gitu yang di Bogor yang ngerasain gula pasir susah. Ternyata sempat ada mana ya fenomenanya ya, gula pasir susah, terus bawang bombay naik harganya sampai sekitar 120 per kilo kalau nggak salah. Terus bawang bombay kita nggak bisa produksi ya? Oh iya. Terus juga sempat ada kelangkaan jahe segala macam yang rempah-rempah. Kan waktu itu juga ada isu-isu bahwa ada opini bahwa jahe dan lain-lainnya itu bisa menangkal corona katanya ya. Jadi masyarakat benar-benar mencari jahe dan sejenisnya waktu itu sampai terjadi kelangkaan. Gitu. Terima kasih Mbak Luna. Nanti kita lanjut diskusi menariknya. Sekarang kita sudah ada Mas Gibran Tragari. Jadi Mas Gibran ini kita menyambung dari Mbak Prima Luna tadi bahwa stok pangan kelihatannya akan aman, tapi kalau misalnya terus-terusan gini kita nggak tahu juga nih. Nah, mungkin Mas Gibran Tragari bisa ngasih kita tips and trick gitu, kayak misalnya kan Mas Gibran kan sangat aktif di permakultur ya. Jadi mungkin bisa kasih tahu kita tuh permakultur apa, terus manfaatnya apa, dan kira-kira kalau misalnya untuk pemenuhan konsumsi ya makanan rumah tangga tuh bisa nggak sih dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, kira-kira gitu. Langsung aja Mas Gibran, silakan saya persiapkan screen-nya. Ya, halo. Ya. Kedengeran ya? Silakan Mas. Untuk pertama-tama perkenalan dulu, kenalin nama saya Gibran Tragari. Mungkin sedikit aktivitas, saya biasanya nyebutnya tukang kebun. Jadi orang tua saya ada kantor yang tidak digunakan di Depok, terus saya rubah jadi kebun. Jadi di sini kita nanam kebutuhan makanan sendiri. Sebenarnya ini kayak kebun eksperimen.
Jadi mulai dari 3 tahun lalu kita nyoba gimana caranya kita bisa nanam makanan kita sendiri di kebun gitu. Dan terus mungkin kalau yang masih belum familiar sama istilah permaculture, mungkin lebih simpelnya ini apa namanya ya, sistem bertani berkelanjutan yang mengikuti pola alam lah. Jadi kita berusaha, sebenarnya kalau ngomongin berkelanjutan kan nggak ngomongin cuma pertanian doang, jadi tapi kemana-mana ya, jadi akhirnya ke gaya hidup berkelanjutan. Jadi mungkin nanti di pembahasannya bukan, kita nggak cuma ngomong bertani, tapi udah sampai ke aspek-aspek lain. Mungkin kalau awalnya gitu, terus ini mungkin kalau untuk dari rumah sendiri ya, aku sebenarnya lebih, kalau dari aku mungkin lihatnya lebih melihat ke kemungkinan ya terburuk gitu. Aku berharap pandemi ini cepat selesai ya gitu ya, mungkin bulan ini kalau bisa atau sebelum puasa ya, atau puasa selesai gitu. Cuman tetap kan memikirkan apa yang terjadi kalau berkepanjangan kan. Dan terus apalagi kita ngomonginnya dalam konteks berkebun gitu. Jadi ya kalau berkebun kan nggak mungkin kayak sekarang nanam besok panen gitu. Mungkin paling cepat kayaknya kalau kita misalnya microgreens gitu kan. Kalau kita nanamnya sampai bentuk semayan aja terus dikonsumsi. Cuman kan maksudnya yang paling cepat mungkin kalau yang di tanah atau di hidroponik mungkin kayak kangkung atau bayam bisa sebulan. Nah, jadi aku selalu ngomong kayak, oke, yang paling penting sebenarnya kita tahu dulu sih kebutuhan dasar kita apa sih gitu. Karena aku ngerasa yang mungkin yang agak aku serem sebenarnya ya, karena aku ngelihat keluargaku juga. Jadi aku ngelihat keluargaku mungkin karena kebiasaannya berubah gitu ya, dari yang kerja terus tiba-tiba di rumah. Dan terus aku merasa jadi kayak cukup overconsumption gitu loh. Jadi makan 3 kali sehari, terus ada ngemil lagi, terus kadang-kadang GoFood juga gitu kan. Nah, itu yang aku sebenarnya jadi cukup agak khawatir sih, karena ini aku ngerasa kalau kemungkinan terburuk ini jadi jangka panjang gitu ya. Ini kita kayak sprint kalau aku beruntungnya aku ibaratnya udah WFH dari udah 3 tahun WFH gitu ya. Jadi aku emang ya standar hidupku adalah ya udah makan ya 3 kali. Kalau ngemil kalau emang ada buah atau apa. Dan terus aku tahu kapan harus makan, kapan harus nggak makan, dan itu emang udah terjadi kebiasaan kan. Jadi kan aku tahu kebutuhan dasarku apa sih, aku makan butuhnya apa aja, dan lain-lain. Nah itu mungkin yang perlu dipikirin kita, kebutuhan dasar makan kita apa sih, dan apa yang kita benar-benar butuhin dibanding kita misalnya jajan gitu. Dan terus ya itu penghematan lah ya, persiapan jangka panjang. Jadi mungkin ini ya untuk kayak mikirin apa yang kita perlu tanam juga sebenarnya. Jadi kalau untuk aku mungkin sekarang mungkin akan lebih banyaknya konteksnya urban. Kenapa? Karena aku di pedesaan gitu ya, aku nggak begitu ngerti di wilayah sana. Cuman ya ini, jadi aku ngomong berkebun di rumah, jujur aku 3 tahun aku belum bisa memenuhi 100% gitu. Jadi aku mungkin bisa 70-60 gitu. Karena yang paling susah buat aku sebenarnya karbohidrat. Jadi untuk lahan besar gitu ya, mungkin aku di sini yang bisa aku tanam misalnya sorghum, singkong, ubi gitu. Atau sekarang kita lagi nanam ubi karena dia tumbuhnya vertikal juga ngerambat, dan terus kita cuma beberapa tanaman yang akhirnya sekarang kita cuma bisa memenuhi misalnya buat sarapan gitu. Untuk karbohidratnya ya, bukan kayak keseluruhan. Tapi kan kalau kayak sayuran, dan kebetulan kita ternak juga ayam, dan ini sebenarnya bisa dilakuin juga kalau mungkin di rumah kayak melihara ayam beberapa gitu ya, itu bisa juga. Nah itu maksudnya ayam dan lain-lain. Nah jadi lauk sebenarnya aman, tapi karbohidrat masih agak sulit. Nah itu mungkin yang akan jadi tantangan sih sebenarnya, makanya aku kalau di slide ada kayak berkebun di rumah, tanam karbohidratnya dipikirin juga. Terus tadi aku bilang kan ini untuk jangka panjang, kenapa? Karena terbangan karbohidrat nggak semuanya cepat. Misalnya kayak singkong kan bisa sampai 8-9 bulan gitu ya. Terus paling cepat mungkin jagung, sorghum ya mungkin 2-3 bulan. Nah itu pun masih nunggu kan. Jadi kan aku mikirnya oke, sambil nunggu tanam karbohidrat, mungkin sekarang kita kan masih pakai beras, masih sayur-sayuran yang cepat, misalnya kangkung bayam, tapi dipikirin tiap bulan depan kita bisa dapat apa, 2 bulan lagi dapat apa, misalnya sawi, selada, itu masih bisa. Nah itu jadi kayak cukup ditata dan direncanakan. Dan terus jangan lupa sebenarnya protein nggak harus dari ternakan sebenarnya. Aku sekarang lagi banyak nanam kacang-kacangan juga, dan ya itu lumayan membantu banget. Mungkin ntar
Mas Ando juga akan jelasin tentang tempe gitu kan. Jadi kita juga berusaha di sini bikin ya, karena aku di sini kayak sehari bisa dapat 2-3 telur, cuman kan telur terus tiap hari juga bosan. Jadi kita berusaha mix sama tempe, bikin kacang buncis dan lain-lain, dicampur-campur. Itu maksudnya bisa jadi percobaan sih. Kalau untuk cara nanamnya sebenarnya banyak macam-macam, dan tadi Mbak Reni juga ada jelasin lah, ada berbagai macam cara. Cuman aku sebenarnya pengen ngeliatinnya potensinya sih, potensi bahwa dengan halaman kita bisa nanam, mungkin nggak semuanya, cuman aku ngerasa akan ngebantu ya. Jadi aku selalu ngelihat ini juga ada pengaruh mental. Jadi ketika kita mikirin sumber atau lumbung pangan kita cuman berasal dari supermarket dan pemerintah, itu kadang-kadang suka mengerikan juga, karena kita nggak bisa mengontrol juga gitu kan. Cuman ketika kita punya sumber pangan dekat kita, minimal ada rasa tenang sedikit. Dan terus bahkan sebenarnya bisa, kalau kayak aku sayur, aku cuma perlu belanja misalnya cuma pas beli beras doang gitu ya, atau misalnya minyak atau apa. Cuman kan minimal kalau sayur aku nggak harus beli tiap hari, atau kayak telur, atau kalaupun aku tiba-tiba harus nggak bisa keluar, aku masih bisa bertahan. Nah itu sih hal-hal yang menurut aku kebun rumah tangga ngebantu banget ya. Dan terus kalau untuk ini aku masukin air juga, kenapa? Karena di corona ini kan lagi banyak kayak mandi, terus cuci tangan, dan terus aku agak serem sebenarnya karena kita mendekati kemarau gitu ya. Aku nggak tahu ini kita kayak ngabisin cadangan air cukup banyak, dan terus tapi makanya kan kalau ada cuci tangan yang 4 kali sentuh, jangan 2 kali doang gitu ya. Jadi nyalain, terus pas sabunan dimatiin, terus nyalain lagi gitu, biar lebih hemat air. Dan terus itu ngaruh banget, karena nanti pas kalian berkebun atau mau coba nanam tanaman gak ada air di musim kemarau juga PR juga. Itu aku ngomong dari permaculture cukup berkelanjutan holistik, karena itu kita mikirin gak cuma tanaman doang, tapi ntar air juga, kita ngomongin ntar sosial juga dan lain-lain. Terus yang terakhir komunitas. Ini kenapa komunitas? Jadi yang cukup penting sebenarnya kalau aku ngomongin, karena aku dekat komplek juga. Jadi kita sebenarnya banyak lahan yang belum dibangun. Ada lahan-lahan kosong juga, atau ada fases-fasum. Dan jujur di komplek ini cukup bagus. Kenapa? Karena terbentuk gerakan kolektif gitu ya. Jadi mulai dari Ibu RT, terus sekarang udah 50 rumah nanam di rumah. Cuman tapi karena mereka merasa kurang, mereka nanemin tanah yang kosong. Akhirnya sekarang kita ada kebun singkong, akhirnya ada kolam lele juga. Dan itu mungkin sebenarnya bentuk-bentuk yang bisa dilakukan gitu kan. Kita bikin lumbung pangan bersama di komunitas gitu. Dan salah satunya di komplek, atau bahkan mungkin kayak pinggiran pembatas jalan yang ada tanahnya, mungkin bisa tanam ubi kalau mau gitu ya. Terus kan bisa dicoba gitu. Karena semakin terbatas kadang-kadang semakin kreatif. Jadi dicoba terus. Dan terus membentuk pasar di sistem pangan komunitas. Ini aku takjub dari komplek ini adalah karena tiba-tiba beberapa bulan lalu tuh bikin pasar sendiri tiap weekend gitu. Jadi ketika udah nanam, bikin pasar sendiri. Dan akhirnya aku ngeliat sistem pasar ini, sistem pangan kayak gini mungkin bukan hal yang baru gitu ya, tapi sebenarnya kayak alternatif ketika di luar mungkin terjadi hal-hal yang major force seperti ini. Dan buat aku pentingnya bukan cuma soal jual beli, soal ketahanan pangan, tapi soal interaksi juga. Ketika kita di komunitas, kita membentuk rasa keluargaan, rasa gotong royong, kenalan, dan sistem yang punya tujuan yang sama gitu ya. Sistem yang punya tujuan yang sama-sama menyejahterakan satu komplek gitu ibaratnya. Jadi ketika itu nggak ada kayak oke tujuannya gue pengen untung doang, terus ini sumbernya diambil semua dan lain-lain. Jadi kita berusaha bikin untuk sistem yang dengan tujuannya sama sih. Pengennya sih sebenarnya gitu di komunitas ya. Nah itu sih yang mungkin bisa dilakuin di rumah, atau di urban, atau di komplek. Cuman kan kalau bisa di next slide mungkin. Nah terus tapi ya cuman kan kalau aku di urban omongannya nggak cuman yang di komplek dan di yang punya tanah gitu ya. Ada juga tempat-tempat yang sebenarnya padat penduduk gitu. Dan atau perkampungan dan lain-lain, itu kan juga punya masalah sendiri. Karena ini aku yang sempat kepikiran penting kemarin, aku sempat dengerin juga, adalah mencatat kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tahu misalnya satu RT kita butuhnya berapa banyak, setiap kepala rumah tangga berapa banyak beras, cabai dan lain-lain yang dikonsumsi gitu. Itu bisa jadi perencanaan juga, misalnya ketika dapat misalnya bantuan, atau misalnya kita ada lahan yang bisa ditanam, kita akan tahu pembagiannya, kita akan tahu pengen nanam apa, yang dibutuhkan apa, itu mungkin lebih enak gitu ya. Dan terus yang terakhir mungkin sebenarnya pemetaan sumber daya lokal. Ini mungkin yang aku cukup senang,
di pandemi ini aku cukup syukuri kayaknya banyak yang sering jalan pagi gitu kan ya. Jadi jalan pagi kan sebenarnya juga kesempatan buat kita memperhatikan sekitar gitu. Atau mungkin yang sebelum-sebelumnya udah banyak melihat gitu ya. Pertama kita kayak bisa ngelihat ada tanaman apa aja sih di misalnya di lingkungan kita. Atau misalnya ada apa toko-toko atau toko sayur atau warung yang ngejual makanan atau pangan gitu ya, bahan makanan dari petani-petani yang di sekitar gitu. Karena aku misalnya di Depok masih banyak kayak kios-kios yang misalnya ngejual singkong yang emang dari orang-orang yang nanam-nanam di tanah-tanah kosong di sini gitu. Atau jual pisang yang emang banyak orang yang nanam pisang di sini gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya sumbernya sangat lokal ya. Jadi kan itu sebenarnya kayak apa bentuk ya rasa aman. Sejujurnya aku sebenarnya kemungkinan yang aku khawatir terburuk adalah sebenarnya pandemi ini nyampe ke desa. Aku berharap enggak gitu ya. Cuman begitu itu nyampe ke desa, aku semoga enggak, tapi kan aku takut ada distribusi yang terputus gitu. Tapi tadi katanya kan sudah aman, cuman ya kalau aku selalu berharap sebenarnya kita punya kekuatan lokal yaitu dengan menjaga ketahanan pangan lokal itu. Jadi kita oke, kios-kios yang ini ya udah kita dukung, kita emang bagi dari mereka, dan mungkin emang nggak semuanya beras gitu ya. Mungkin harus membiasakan juga, makanya kan pemerintah kemarin kayaknya dana sagu dan lain-lain gitu ya. Ya kalau di sini yang paling dekat sebenarnya singkong, ubi, dan lain-lain yang mungkin harus dibiasakan lagi gitu. Dan itu sebenarnya aku coba juga sih di rumah, dan mungkin bisa kita praktekin lagi. Dan aku yakin sebenarnya pandemi ini mungkin kayak orang zaman dulu gitu ya. Di aku tuh dulu dibilang guruku katanya masa pancaklik itu masa untuk kita mencari pangan baru gitu. Jadi makanya kayak orang-orang di desa atau orang zaman dulu kayak makanannya seberagam itu, makanya kayaknya aku pernah dibilang kayak makan batang pepaya atau apa gitu ya. Ya karena emang banyak masa pancaklik dan kita semakin kreatif gitu kan. Dan sebenarnya ini mungkin saat-saat di mana kita juga kreatif juga, melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan ya sebenarnya itu juga aku senangnya adalah gimana kita kalau ngedukung usaha lokal yang ada di sini sebenarnya kayak menentukan apa sih setelah pandemi ini akan bisa bertahan gitu ya. Apakah kios-kios yang bertani di sini atau yang lain. Mungkin dari aku itu aja. Jadi keinget orang zaman dulu makanannya beragam ya. Makanan kita sekarang mungkin itu aja. Terus kayak Mas Gibran bilang tadi, kalau misalnya di permakultur di rumah, tiap hari makan telur, bosan juga sih Mas. Selain bosan bisa bisul juga nanti. Jadi sekali lagi makasih Mas Gibran. Ini aku lihat sudah ada beberapa pertanyaan menarik-menarik ke Mbak Prima Luna, ke Mas Gibran, ke Mbak Reni, terima kasih. Tapi nanti kita simpen dulu pertanyaannya, karena masih ada satu lagi speaker kita yang nggak kalah kece-nya. Speaker tank satu ini, Mas Ando, saat ini sedang PhD, sudah hampir tuntas katanya, dan dia salah satu pendiri Tempe Movement ya Mas ya. Jadi apa itu nanti mungkin bisa ceritain juga misi sosialnya. Silakan Mas Ando, aku sambil siapkan slide-nya. Oke, halo semua, saya Ando dari Tempe Movement. Nanti ada slide perkenalannya sesuai dengan permintaan panitia. Di sini mau cek dulu suaranya, apakah oke volumenya? Sudah oke Mas Ando, sudah oke banget suaranya. Terima kasih, Paulo. Ini jadi pertama-tama sebelum saya mulai ya, saya harus bilang bahwa sebuah cita-cita untuk bisa menerapkan apa yang pembicara sebelumnya sudah jelaskan ya. Cita-cita saya adalah punya pemahaman nih tentang pangan makro lapangan seperti Mbak Prima, terus bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari tanpa harus cuma beli beras kayak Mas Gibran, dan bisa mengurangi limbah lingkungan menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti Mbak Reni. Jadi ini saya suatu kebanggaan bersama di antara para pembicara sekalian dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Saya di sini spesialisasinya adalah dalam teknologi pangan. Jadi yang saya dalami adalah bagaimana makanan itu diproduksi, mengapa harus diproduksi secara demikian, jenis makanan apa yang sebaiknya kita makan. Jadi itu adalah yang saya coba bawakan untuk mengisi sesi yang sudah sangat menarik ini. Baik, kalau slide-nya sudah siap, mungkin.
Oke, sambil menunggu mungkin ya sekedar perkenalan, saya saat ini sedang menyelesaikan studi di University of Massachusetts Amherst dalam bidang ilmu pangan. Jadi topik penelitian saya adalah tempe, bagaimana fermentasi tempe. Jadi setelah jadi tempe, apakah efeknya untuk mencegah kanker masih sama atau enggak? Dan sejauh ini memang belum dipublikasi, tapi saya bisa bilang kabar baiknya adalah setelah menjadi tempe, itu kedelai memiliki potensi anti kanker yang jauh lebih tinggi. Nah, itu yang saya lakukan sehari-hari selama pandemi COVID ini, juga saya di rumah mengerjakan penelitian tersebut. Kemudian selain itu, saya juga bergerak di Tempe Movement, jadi mendirikan Tempe Movement bersama kebetulan ibu saya sendiri dan kakek saya sendiri. Kita semua adalah orang-orang di teknologi pangan. Tujuannya adalah karena dari segi fakta-fakta ilmiahnya, kalau kita lihat potensi tempe, itu luar biasa. Nanti akan dijelaskan. Jadi kita gemes gitu ya, kenapa kok tempe masih kadang-kadang dilihat sebagai makanan yang kurang keren gitu, karena murah, ada di mana-mana. Jadi tujuan kita adalah mau membuat tempe itu keren, karena keren orang tertarik, karena orang tertarik, orang mencari tahu kenapa tempe itu keren. Nah, itu berkaitan nanti dengan nutrisi, keberlangsungan atau sustainability, dan keterjangkauan atau affordability. Nah, dalam perjalanannya menyebarkan tempe ke seluruh dunia, ini saya juga, bisa dilihat di slide-nya sekarang, hampir nggak sengaja menemukan sebuah startup yang sekarang kita memang menjual beragam tempe yang kita modernisasikan. Di Inggris, kita berbasis di London, dan saya bersama teman-teman dari 6 negara lainnya, kita menjual tempe dalam bentuk macam-macam. Misalnya tempe udah diiris seperti daging, tinggal dimasak. Jadi memang tujuannya menyebarkan tempe, karena di banyak negara lain pun orang udah memikirkan kan, makanan yang kita pilih itu menentukan permintaan di pasar, menentukan kebijakan yang harus diambil pemerintah. Jadi mereka berusaha bergerak membeli makanan seetis mungkin, selokal mungkin, senabati mungkin juga. Itu juga nanti akan saya bahas. Dan juga biar nggak terlalu serius, nggak terlalu tegang, di samping itu saya lari juga, lari maraton. Saya larinya nggak cepet, tapi setiap lari maraton saya pakai baju tempe, supaya mempromosikan tempe di event-event maraton. Dan juga saya suka nulis lagu, jadi kalau yang ada Spotify, mohon dikunjungi ya. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari slide pertama saya. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Ya, ini adalah rangkuman dari semua yang akan saya bahas hari ini. Jadi, ini kita sebenarnya kita hidup di waktu yang menarik banget ya, kayak nggak setiap generasi gitu mengalami hal kayak COVID gini. Dan kita lihat perubahannya, orang-orang sekarang jadi di rumah, seperti tadi yang dibahas juga, yang terkenanya malah orang kota gitu ya. Padahal dari segi evolusi sebuah masyarakat dari zaman dulu, kayaknya di kota hidupnya lebih enak, lebih perputaran uang lebih banyak, kehidupan lebih nyaman. Tetapi begitu krisis kayak gini, kita refleksi juga bahwa, wah, kita tuh termasuk jauh ya dari rantai produksi makanan. Dan karena itu, tadilah pentingnya yang tadi Mbak Prima bahas, bahwa ada komponen namanya keamanan pangan gitu. Pangannya ada nggak sih? Kalau ada, kita kuat beli nggak? Kalau kita kuat beli, kita makan itu aman nggak atau malah bikin kita sakit? Nah, oke, kalau nggak bikin kita sakit, apakah itu sehat supaya kita bisa tetap bugar gitu? Nah, tadi keamanan pangan, dan juga masuknya nanti kita mau mandiri gitu, seperti Mas Gibran. Oke, makanannya udah ada, udah bisa dibeli, aman, sehat, tapi itu akan ada terus nggak? Atau kita tergantung kalau misalnya negara lain merubah harga, kita pontang-panting. Nah, tujuan kita adalah maunya kita berdaulat. Berdaulat artinya bahasa kasarnya semau-maunya gitu ya. Kita maunya ada terus, oke, bisa ada terus. Jadi
tujuan kita akhirnya sebenarnya ke kedaulatan pangan. Tapi gimana sih cara kita sampai ke situ? Nah, supaya nggak terlalu kayaknya serem gitu ya, nih topiknya serius banget. Kita mulai dari yang lokal di rumah. Nah, di rumah ini seperti apa? Nah, pertanyaan yang saya coba jawab dalam sesi ini adalah, gimana sih supaya kita bisa memenuhi nutrisi selama masa pandemi COVID? Nah, pertanyaan yang paling sering itu, makanan seperti apa yang sehat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mau berbagi cerita nih. Jadi dulu, waktu saya memutuskan ke Amerika itu karena saya ikut suatu conference di Harvard tahun 2014. Jadi, waktu itu saya ambisius banget, mau bodybuilding, saya mau six pack, saya mau ototnya besar, saya mau lemak badannya serendah mungkin. Nah, jadi saya ngejar kan harus sehat tuh, supaya jadi berotot. Makan kayak apa sih? Nah, saya pelajarin lah semua makanan. Kemudian di Amerika, di kayak Indomaretnya Amerika gitulah. Ini ada satu rak ya, isinya tuh kayak protein bar semua gitu, macem-macem rasanya, macem-macem rasa es krim lah, rasa cookies, rasa buah-buahan. Saya pikir gila, ini baru nih makanan sehat untuk membangun otot gitu ya. Saya mau ke Amerika deh supaya saya mau mempelajari makanan protein bar ini. Ternyata begitu saya di sini ikut kuliah kelas-kelas nutrisi yang sebenarnya, ternyata makanan saya tuh bukan kayak gitu. Jadi yang itu juga bisa sehat, tapi pada umumnya yang paling sehat itu adalah makan buah dan sayur secara utuh dan segar. Jadi bisa saya pikir kayak, lah ini mah di Indonesia juga banyak gitu, terus saya ngapain ke Amerika gitu. Ternyata nggak secanggih dalam tanda kutip yang saya kira. Tapi justru kecanggihannya itu ada di dalam buah dan sayur itu. Nah, jadi lanjutlah saya meneliti kayak apa sih yang sehat. Nah, ini berdasarkan kayak BPOM-nya Amerika gitu ya, USDA. Nutrisi yang kita coba penuhi, bisa dilihat di slide ini, ada beberapa kategori. Yang pertama adalah makronutrien. Makro kan artinya besar ya. Jadi biasanya kita butuh dalam jumlah besar. Ini kita juga mungkin udah tahu. Bisa lihat karbohidrat seperti nasi, protein, dan asam amino. Asam amino itu apa? Kalau protein itu rumah, asam amino itu kayak batu batanya. Jadi itu kayak pecahannya protein. Kemudian ini bisa lihat gambarnya juga, karbohidrat kayak nasi, protein itu kayak tempe. Kemudian lemak dan kolesterol, ini butuh, ya kolesterol itu butuh karena badan kita nih, kalau nggak ada kolesterol tuh nggak bisa bikin vitamin D, nggak bisa bikin vitamin B, yang padahal penting buat badan. Jadi butuh dalam jumlah tertentu. Kemudian serat, yang pasti serat itu penting karena untuk pergerakan pencernaan juga, dan nanti yang mencerna serat itu di usus terakhir kita, bakteri-bakteri. Nanti hasil cernaan serat itu banyak yang bermanfaat bagi badan. Kemudian air pastinya, dan juga energi. Jadi sekarang memang banyak diet ya yang mencoba mengurangi, nggak ada energi sama sekali, 0 kalori. Tapi energi itu butuh, kalau nggak gimana kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian mikronutrien ini yang kita, mikro kan artinya kecil ya, jadi kita butuh dalam jumlah kecil, seperti vitamin, ada di buah-buahan, mineral juga, seperti di sayur-sayur hijau misalnya. Dan yang jarang dibicarakan ini fitonutrien. Jadi fito itu artinya dari tanaman, jadi nutrisi yang hanya bisa ditemukan di tanaman. Nah, inilah alasan kenapa buah dan sayur itu super, karena mereka punya fitonutrien. Fitonutrien ini, jadi kalau makronutrien, mikronutrien ini kita memang butuh ya. Kita kalau nggak dipenuhi, kita bisa sakit. Misalnya kurang vitamin C, sariawan. Terlalu kurang vitamin C, bisa sampai parah. Kemudian kurang protein, bisa malnutrisi protein. Bisa jadi sangat kurus misalnya. Kemudian kekurangan serat juga, masalah pencernaan. Nah, tapi kalau fitonutrien beda. Kita lihat fitonutrien ini seperti bonus ya. Jadi, sebenarnya badan kita tanpa sadar itu nggak terlalu nyari, tapi kalau kita dapat, itu dapat manfaat bonus. Misalnya, ini namanya zat bioaktif. Keren. Karena memang bioaktif gitu. Misalnya,
di tempe yang saya teliti itu di dalam kedelai sendiri udah ada zat fitonutrien bioaktif. Nah, zat fitonutrien bioaktif ini sifatnya antioksidan. Sering dengar kan antioksidan, mencegah penuaan. Memang bisa dibilang benar sih. Karena banyak penyakit, misalnya itu awalnya dari inflamasi. Inflamasi itu kalau kita punya jerawat nih, perih, nah itu inflamasi. Tapi bayangin aja jerawat tapi di dalam badan gitu, itu tuh bisa jadi penyebab kanker, diabetes, sakit serangan jantung juga gitu. Nah, antioksidan ini sifatnya dia meredam inflamasi itu. Jadi, misalnya setelah jadi tempe, itu zat antioksidan di kedelai itu meningkat pesat. Dan di buah-buahan macam-macam zat bioaktifnya. Jadi inilah alasan kenapa buah dan sayur itu super sekali dari segi nutrisi. Nah, itu dari segi nutrisi. Tapi di samping nutrisi, ada juga namanya keamanan pangan nih. Bisa dilihat di pojok kanan, atau food safety. Jadi, jangan ngomong makanan itu sehat atau enggak dulu, tapi makanan itu membunuh kita atau bikin kita sakit enggak gitu kan. Nah, ini bisa lihat dari sumbernya. Sumbernya jadi selama COVID ini kan pergerakan kita terbatas. Jadi jangan beli makanan di tempat yang riskan untuk kontaminasi terhadap virus COVID itu sendiri atau kuman-kuman lain yang bisa tumbuh. Misalnya produksi pangan yang terlalu dekat dengan peternakan, misalnya kan bisa kontaminasi dari misalnya fesesnya binatang. Kemudian cara masak yang paling aman itu selalu suhu panas, misalnya digoreng, itu pasti membunuh, cuman harus dipikirkan juga makin, dalam tanda kutip, keras cara masaknya, itu nutrisi bisa makin hilang. Kecuali beberapa, misalnya wortel, itu provitamin A-nya malah lebih gampang dicerna kalau dimasak. Nah, kemudian penyimpanannya sendiri juga jangan, kalau nggak mau ngambil resiko, itu biasanya harus dimasukin lemari es atau dibekukan. Nah, pembekuan ini, kabar baiknya adalah pembekuan ini tidak bisa memperlambat, jadi pembekuan itu bisa memperlambat perusakan vitamin misalnya. Jadi jangan menganggap bahwa makanan beku itu selalu pasti lebih kurang kualitasnya. Kemudian keterjangkauan, affordability. Jadi kita lihat jangka pendek atau jangka panjang nih. Misalnya kita makan yang paling murah setiap hari, misalnya gorengan gitu ya, cireng, tahu, bala-bala. Aduh, ini menyiksa saya karena saya nggak bisa dapat itu di sini. Nah ya, tapi kalau kita makan itu sendiri, misalnya karena murah, gimana jangka panjangnya? Kalau kita nggak sehat dan kita sakit, bisa jadi kita ngeluarin uang yang lebih besar. Jadi kita mencari keseimbangan sebenarnya. Gimana kita bisa tetap nggak bangkrut, tapi jangka panjang kita nggak sampai sakit dan tetap sehat. Nah, yang ketiga adalah keberlanjutan atau sustainability. Nah, ini di sini saya pisahkan ya. Jadi memang di dunia ini jadi marak sebagai perbincangan bahwa makanan apa sih yang harus kita makan. Nah, beberapa konferensi dunia ini merumuskan bahwa makanan yang benar-benar paling bagus itu adalah makanan yang bagus buat manusia, lingkungan, dan hewan. Karena semuanya kan dalam satu ekosistem nih. Kalau satu rusak, yang lain nggak bisa hidup. Nah, jadi misalnya buat manusia yang secara langsung ya, kita harus mendukung cara produksi makanan yang memperlakukan karyawannya, maksudnya petaninya, itu dengan baik gitu. Jadi jangan lewat, oh ini karena murah, tapi ternyata di baliknya ada cukong di lapangan gitu ya. Jadi pilihlah produk-produk makanan dari bisnis yang etis. Kemudian lingkungan juga. Idealnya memang mereka memperhatikan emisi dan limbah, lebih baik didaur ulang. Kemudian hewan juga. Makanya makanan nabati ini sekarang sedang naik daun, karena makanan nabati ini dari semua sisi ini cenderung superior gitu. Nah, kemudian intinya adalah kita ini semacam kayak pemilu gitu ya, kayak voting apa yang harus dilakukan pemerintah dan lain-lain itu lewat pilihan makanan kita. Kalau kita beli makanan ini kan permintaan naik, industri mencoba memenuhi, pemerintah mencoba memfasilitasi. Jadi sebenarnya ini balik ke kita makanan apa yang kita makan. Dan semoga dengan memilih makanan yang etis, lokal, dan nabati misalnya, bisa membuat kita semakin dekat ke kedaulatan pangan, food sovereignty. Kita mau mandiri sesuai dengan budaya kita, bergizi dan ramah lingkungan. Nah, untuk slide terakhir, ini untuk menutup sesi saya adalah
Nah, kita kan dari tadi ngomong kedaulatan pangan. Kayaknya abstrak gitu ya. Tapi kita sebenarnya bisa mencicipi sedikit kedaulatan pangan di rumah, yaitu dengan cara membuat tempe. Kenapa membuat tempe? Membuat tempe ini kita, mungkin Mas Gibran juga tahu banget rasanya bahwa, kita kok bisa kapan aja bikin makanan enak yang kita mau ya. Kita tahu prosesnya, kita nggak pernah masukin apa-apa yang mencurigakan ke dalamnya, mau masak semau kita, bahkan kita bisa ganti juga. Tempe kan nggak harus dari kedelai, jadi kita bisa ganti kacangnya, bisa berkreasi, dan kayak tadi yang udah jelasin juga bisa berinteraksi dengan anggota keluarga sambil membuat tempe. Jadi saya pribadi bikin tempe di rumah di sini, dan saya merasakan sendiri bahwa oh ini namanya kedaulatan pangan ya. Begitu. Jadi buat yang mau coba silahkan kunjungi website, Facebook atau Instagram Tempe Movement, Indonesian Tempe Movement, @tempe movement, buat lihat video cara membuat tempe dari bahan hampir dari bahan apapun. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Ando, paparannya menarik banget. Jadi ternyata Mas Ando ini fun juga ya, nggak cuma kuliah tapi juga lari, terus bikin lagu. Jadi kalau yang pada pengen denger lagunya bisa langsung ke Spotify-nya. Ini nggak paid promotion Mas ya? Enggak ya? Enggak. Dan menarik banget tadi ternyata ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien ya. Jadi ada karbohidrat, protein segala macam, dan ternyata kayak vitamin sampai ada fitonutrien, itu zat bioaktif juga penting banget buat tubuh ya. Dan ada soal kayak etika rantai supply nilai, terus juga etika untuk lingkungannya, emisi limbah yang kita hasilkan dari kita cara masak atau memproses pangan gitu ya. Menarik banget. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Menarik pertanyaannya. Aku langsung tembak aja. Ini pertanyaan pertama ada ke Mbak Prima Luna. Jadi ada yang bertanya gimana sih sistem pendistribusian ke daerah-daerah sehingga masyarakat itu tuh nggak merasa kesulitan untuk dapat komoditi. Ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang dalam kondisi pandemi ini ya, Kepala Badan Ketahanan Pangan pun juga menyatakan bahwa memang agak sulit gitu ya, apalagi dengan penerapan PSBB ya, logistik dari daerah yang surplus menuju daerah yang membutuhkan juga memang agak terhambat. Ini memang jadi tantangan juga ya buat kita, tetapi tampaknya kalau untuk PSBB yang sifatnya adalah untuk kebutuhan yang esensial seperti pangan ini harusnya tidak ada masalah gitu kan ya. Mudah-mudahan nih kita lihat ini pernyataan yang saya tadi dapatkan dari Badan Ketahanan Pangan ini tanggal 20 April berarti hari Senin ya. Itu menyatakan bahwa seperti itu kondisinya. Ada kesulitan karena penerapan PSBB sehingga logistik itu tidak bisa masuk ke daerah yang membutuhkan seperti itu. Pastinya ini menjadi tugas juga di daerah gitu kan, pemerintah daerah begitu. Kepala Badan Ketahanan Pangan ini terus mengadakan koordinasi bahkan setiap hari memantau dengan kepala dinas pertanian di daerah untuk pemenuhan kebutuhan ini. Ya semoga ini tidak menjadi masalah ya. Walaupun memang kenyataannya memang ada tadi PSBB menyebabkan kesulitan untuk distribusi, tetapi kita punya satu toko tani Indonesia Center yang bisa, misalnya kalau misalnya kita butuh sesuatu bahan pokok tadi yang 11 tadi gitu ya, bisa juga melalui tadi ya Gojek dan lain-lainnya, itu sudah tampaknya informasi sudah ke daerah ya seperti itu. Jadi memang daerah juga harus tadi ketahanan pangan regionalnya juga harus diperkuat ini. Mungkin seperti itu ya jawaban saya sementara ini. Ya. Lalu tadi ada pertanyaan lanjutan juga Mbak. Jadi tadi ada yang bilang di Q&A kalau misalnya harga itu kan sangat fluktuatif ya, harga pangan. Ya. Nah, ada tips and triknya nggak sih kalau misalnya supaya kita tahu atau di mana kita ngelihat harga pangan secara aktual gitu?
Kalau harga pangan seharusnya di websitenya BKP ya, Badan Ketahanan Pangan itu mungkin ada juga di situ ya. Harusnya berapa, tetapi memang kita tahu lah yang namanya mafia pangan itu ada juga ya. Orang-orang yang, makanya kita mengajak, Kementerian Pertanian itu mengajak kepada para pengusaha itu di masa saat ini itu tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga seperti itu. Ya. Kemudian juga kita tadi coba juga ada apa ya namanya ajakan juga gitu kan bahwa pangan tuh aman seperti, sehingga tidak usah istilahnya ada panik buying yang begitu apa ya, belanja berlebihan seperti itu. Itu yang kita coba untuk promosikan selalu ya. Jadi stok pangan tuh aman. Untuk beras misalnya seperti itu kita masih akan panen gitu ya. Tapi kita pun jujur ada 3 bahan pangan yang memang kita harus impor begitu. Dan itu pemenuhannya adalah akan kita penuhi lah, seperti itu, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang lain terhadap 3 bahan pangan yang memang mengalami kelangkaan ya, seperti gula pasir, daging sapi, dan juga bawang putih seperti itu. Kalau bawang bombay memang belum menjadi prioritas kita seperti itu. Terima kasih Mbak Prima. Kita lanjut ke Mbak Reni. Pertanyaannya Mbak, ini ada yang nanya. Jadi kalau si tadi yang jelasin biogas itu ya, itu bisa pakai sampah organik nggak sih, limbah-limbah dapur gitu kayak sayur atau beras gitu? Iya, jadi yang namanya biogas itu bisa diisi menggunakan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik itu bisa bermacam-macam, mulai dari sampah rumah tangga, sisa nasi, sayur yang tidak terpakai atau yang basi yang mau dibuang, daripada dimasukkan ke dalam sampah menjadi limbah, lebih baik diolah menjadi biogas. Nah, itu seperti tagline-nya program biogas di Rumah Energi, olah limbah jadi berkah. Jadi sampahnya itu dimasukkan biogas, biogasnya bisa menghasilkan gas, gasnya bisa dipakai untuk memasak, limbahnya tadi bisa digunakan untuk pupuk. Oke. Lalu si slurry ini yang limbah, bioslurry tadi sebagai residu dari proses tadi itu ada yang nanya lagi nih Mbak, bisa dipakai sebagai starter pengolahan limbah lain nggak? Misalnya kayak MOL, EM4, dan lain-lain gitu. Atau pestisida, fungisida. Ya, jawabannya bisa. Karena terutama yang akan kita gunakan yang berbentuk cair. Jadi bioslurry cair bisa digunakan sebagai fungsinya seperti EM4 ya. Jadi mempercepat proses dekomposisi suatu bahan organik. Jadi jawabannya bisa. Terima kasih Mbak Reni. Kita lanjut ke Mas Gibran. Ada pertanyaan Mas. Ada yang bertanya kalau misalnya mau permakultur dengan lahan terbatas tuh gimana ya? Atau ada minimal lahan nggak sih? Berapa meter persegi misalnya supaya bisa permakultur? Terus kira-kira tanaman yang cocok ditanam sesuai dengan kalender musimnya gitu? Kalau apa namanya lahan minimal ya, aku emang permaculture kan identik dengan pertanian. Cuman aku selalu bilang kayak ini nggak cuma ngomongin pertanian. Jadi makanya ketika lahan terbatas, oke, emang mungkin kita cuma bisa terbatas juga nanamnya kan kayak misalnya di dinding atau di pot-pot gitu. Cuman ya ada banyak aspek ketika kita pengen bikin pertanian terbaru berkelanjutan gitu kan. Kita juga harus mikirin komposnya, mikirin buang sampahnya, mikirin penghematan airnya, mikirin kelanjutan sumber daya di sekitarnya, atau bahkan ngebentuk ekosistem sendiri dengan tanaman-tanaman lokal gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk lahan minimal aku selalu bilang bahkan kalau kita nggak punya tanah pun pakai pot juga nggak masalah gitu, karena makanya pakai pot pun kita bisa kayak ngebantu air hujan biar nggak langsung masuk ke selokan bikin banjir gitu-gitu, itu juga hal-hal kecil gitu ya. Jadi makin terbatas sebenarnya kita malah makin nyari apa sih yang bisa lebih dilakukan, nggak harus kalau misalnya bertaninya kayak udah maksimal gitu, ya udah hal lain apa yang bisa dikembangin untuk, karena semuanya kan saling terkait gitu ya. Jadi nggak cuma ngomongin soal bertani sih menurutku gitu. Mungkin dan terus kalau untuk kayak tanaman, ikutin musim dan lain-lain, tanamannya apa? Jujur aku juga masih eksperimen gitu ya. Kita di sini yang penting beragam gitu. Fokus kita adalah kalau untuk makanan kita semakin beragam semakin bagus. Jadi kita nanam macam-macam. Dan terus sampai akhirnya gimana caranya ekosistemnya terbentuk dengan sendirinya gitu. Bahkan kadang-kadang kita nanam makanan yang nggak pasti kita konsumsi gitu.
Jadi kayak oke, kita nanam labu gitu kan. Cuma kan labu butuh polinator. Kalau polinator kita butuh tanaman yang mengundang polinator, berarti kita nanam yang lain lagi. Nah itu sih hal-hal kayak gitu yang harus dipikirin juga. Cuman kalau aku sih lebih utamain ya yang kalian makan sih sebenarnya yang utama ya. Dan terus kalau bisa pikirin yang nggak susah. Jadi maksudnya kalau kayak tanaman kayak pepaya Jepang, caya, atau katuk gitu yang sekali tanam terus bisa bertahun-tahun hidup kan itu nggak susah. Dan itu bisa kayak nambah varietas makanan kita juga untuk sayuran gitu. Jadi kalau kayak makanan-makanan dari supermarket doang kita bisa nambahin sayuran-sayuran. Buat aku untungnya berkebun di perkotaan gitu ya. Jadi kita bisa nanam sayuran-sayuran yang nggak selalu ada di supermarket gitu. Jadi kita bisa nambah varietas makanan kita terus. Mungkin kalau jenis sama luasnya itu aja mungkin. Aku jadi keinget waktu itu Mas Gibran pernah bilang, dan juga tadi waktu presentasi sempat bilang kalau misalnya konsep permakultur itu salah satunya adalah nggak bikin ribet kita sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang kayak seribet mungkin untuk nanam ini itu, karena pada dasarnya kita fine juga gitu. Ini pertanyaan apa ya? Iya. Soal konsep yang nggak ribet tadi Mas, untuk diri sendiri. Iya, tapi ini sebenarnya berbanding lurus juga sama konsep menahan diri gitu ya. Jadi akan angkat sulit buat aku ya untuk kita menanam sendiri kalau kita maunya juga macam-macam. Jadi kalau kita pengen makan macam-macam, cuman ya ada buat aku akan lebih mudah buat kita menahan diri. Oke, kita makan yang bisa kita tanam, oke, tapi maksudnya yang menurut kita udah mencukupi gitu ya. Kalau misalnya nggak cukup, oke beli. Tapi dibanding kita kayak kita pengen nanam ini sebenarnya misalnya nggak cocok di lahan kita gitu. Kan kayak sebenarnya kayak malah menyusahkan diri sendiri kan. Misalnya kayak tanaman yang harus di lahan tinggi atau perawatannya intensif, kita harus kayak ngurusin tiap hari. Yang mending kita tanam tanaman yang nggak begitu susah. Ya cuma kita nahan diri, kita kalau makan itu sekali-sekali aja lah kalau kita misalnya beli atau apa. Nah jadi dan penanamannya pun jadinya lebih enak karena kita misalnya nanam tanaman tahunan gitu ya. Ya udah kita kayak misalnya sekarang lahan ada ternak dan lahan aku cuman kayak kerjanya kan berarti sejam pagi udah gitu, terus ya udah jadinya kan lebih pendek kan. Akhirnya kita bikin sistem gimana di kehidupan kita ngurus kebun sesedikit mungkin, dan akhirnya ya berkebun sebenarnya akhirnya buat aku bukan pekerjaan lagi sebenarnya, kayak mandi dan makan aja, kayak sesuatu kita butuhin buat tanam makanan gitu, lebih ke situ sih. Oke. Ya, terima kasih Mas. Kita lanjut ke Mas Ando. Ini langsung diborong 3 pertanyaan nih Mas untuk tempe. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tempe, apakah bicara sumber tempe hanya dari kedelai? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, food safety-nya tempe nih, paling baik tuh kita digoreng biasa, setengah mateng, atau gimana olahannya? Terus yang ketiga, ini skupnya lebih kayak ketahanan pangan secara nasional. Gimana kita mau mewujudkan swasembada kedelai supaya kita bisa produksi sendiri kedelainya, kita bikin sendiri mungkin skala home industry, dan itu bisa dinikmati oleh semua orang dengan harga yang terjangkau. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama itu sumber kedelai. Jadi definisi tempe yang udah diakui dunia itu, kalau kita hanya bilang tempe, itu biasanya kedelai. Tapi karena tempe itu bisa dibuat dari kacang-kacang lain, misalnya kacang hijau, kacang koro, melandingan, pete Cina, macam-macam banget. Itu kita tambahkan dengan bahan makanannya setelah kata tempe. Ya misalnya tempe koro. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya dengan kedelai. Dan mereka pun punya nilai gizinya beda-beda ya. Nah, itu jawab singkatnya. Pertanyaan kedua itu tentang cara masak tempe. Jadi seperti yang tadi udah Mas Gibran bilang dan Mbak Prima iyakan, itu jadi semakin beragam tuh semakin bagus. Kenapa? Karena masing-masing cara masak tempe itu nggak ada yang ini pasti buruk, yang ini yang pasti sempurna, itu nggak ada. Jadi misalnya nih tempe goreng, ya memang kadar lemaknya naik gitu ya, dan kita ya kan nggak bisa makan gorengan tiap hari juga gitu dari segi gizi. Tapi kelihatannya ada sebagian protein yang jadi semakin mudah dicerna. Kemudian beberapa vitamin juga jadi nggak terjerat di dalam serat di dalam tempe misalnya. Jadi kita nggak bisa
mengeneralisir bahwa kalau cara masak ini pasti jelek, digoreng pasti jelek. Enggak juga gitu. Jadi kalau gantian, hari makan tempe goreng, 2 hari lagi makan sayur tempe pakai santan gitu, itu akan plus minusnya akan secara keseluruhan akan jadi lengkap gitu. Nah, yang ketiga ini juga pasti butuh campur tangan dari Mbak Prima juga ya, karena ini masalah makro dan selalu dipertanyakan. Kalau dari saya sendiri, saya hanya bisa bilang satu dari saya secara pribadi itu ya memang impian saya pribadi dan juga banyak orang ya lewat Tempe Movement juga itu yang kita coba upayakan bahwa mimpinya adalah suatu saat Indonesia bisa swasembada bahan baku tempe gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, jadi supaya kita nggak terlalu frustrasi mikirin itu, anggap aja sekarang tuh kita kayak negara Swiss gitu ya. Nggak bisa nanam coklat sama sekali, tapi jadi produsen salah satu coklat terbaik dan sangat terkenal di dunia. Jadi supaya nggak depresi, kita bisa pikir, ya Indonesia memang masih impor, kita harus berusaha supaya mengurangi impor dan swasembada suatu saat, tapi saat ini kita lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas tempe lokal gitu. Nah, uniknya kalau dipikir swasembada dari segi tempenya sendiri, sudah swasembada karena kita nggak usah impor tempe. Cuman memang cita-citanya adalah nggak usah impor bahan baku tempe. Kenapa? Ya, namanya impor itu kan rantainya lebih panjang ya, dan di setiap mata rantai itu pasti ada biaya tambahan, dan juga nggak cuma biaya secara keuangan, tapi biaya secara lingkungan. Saya baru baca hasil penelitian bahwa emisi karbon terbesar itu bukan dalam tahap pembuatan tempe, jadi bukan dalam tahap perebusan kedelai pakai kompor, bukannya dalam tahap pengeringan kacang, tapi itu pada transportasi gitu. Jadi memang karena itulah memang impiannya adalah swasembada tempe. Nah, gimana caranya? Memang nggak bisa, misalnya nih, besok kita putus impor kedelai gitu ya. Karena ya tadi yang pertama mungkin Mbak Prima bisa menambahkan bahwa ya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk saat ini, dan juga itu kan banyak banget lapangan kerja ya di bidang itu, dan juga itu tuh kebutuhan protein per kapita lumayan signifikan itu dipenuhinya dari itu gitu. Cuman yang bisa dilakukan adalah kemarin lewat ibu saya di Tempe Movement, kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian sebenarnya. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah punya dan sudah berusaha keras untuk mengembangkan bibit-bibit kedelai unggul misalnya. Kita juga kemarin mengunjungi produsen petani kedelai di Grobogan misalnya, dan mereka pun bekerja sangat keras, dan memang mereka juga punya impian untuk agar menjadi bagian dari swasembada pangan kedelai gitu. Jadi memang sebenarnya usaha itu sudah dilakukan, dan yang melakukan usaha itu berusaha keras, dan memang hanya tetap belum cukup gitu ya, maksudnya kita sendiri nih, misalnya dengan webinar ini, semoga beberapa dari kita menjadi bagian dari upaya itu. Misalnya saya dari sebagai ahli pangan bergerak di apa yang saya bisa geluti, mempromosikan tempe misalnya. Nanti misalnya ada audiens dari Anda sekalian bergelut di bidang yang lain, juga kita butuh kolaborasi untuk mewujudkan ini. Makasih Mas Ando. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ini menarik menurut saya soal kanker dan tempe. Jadi ada yang nanya, apakah Mas Ando dan tim Tempe Movement-nya udah pernah neliti dengan WHO misalnya soal kanker ini? Nah, jadi memang penelitian tempe itu sangat terbatas ya. Sangat-sangat terbatas. Jadi, misal dibandingin kedelai atau tahu gitu ya, jauh. Tempe ini sangat-sangat kurang diteliti. Jadi termasuk efek tempe terhadap kanker itu masih terbatas. Belum pernah diteliti di manusia. Itu cita-cita saya dalam beberapa tahun ke depan. Tapi memang sudah diteliti di model tikus ya. Sudah diteliti di tikus dan sudah diteliti di tabung, model tabung gitu. Jadi sel kanker manusia, sel kanker hewan dimasukkan ke tabung, diberi makan ekstrak tempe, dibandingkan dengan ekstrak kedelai. Itu yang saya lakukan di laboratorium, dan hasilnya setelah jadi tempe itu jauh lebih kuat dalam membunuh sel kanker.
di binatang juga yang udah diuji adalah tikus-tikus diberi makan tempe dan dilihat resikonya terhadap kanker kolon. Dan memang konsumsi tempe itu mengurangi jumlah kista atau tumor yang ada di kolon tikus. Nah, jadi memang ini PR besar ya buat kita sendiri, karena kalau bukan kita sendiri siapa yang mau neliti. Tapi secara umum bisa dibilang potensinya ini besar. Potensinya ini besar bukan hanya dari tempe kedelai aja, tapi fermentasi tempe. Jadi bisa kita bilang bahwa kacang apapun nih, kalau kita jadiin tempe, itu bisa jadi kemampuan anti kankernya juga meningkat. Oke. Thank you Mas Ando. Aku mau ke Mbak Prima Luna. Tadi pertanyaan yang aku kasih ke Mas Ando sebelum pertanyaan soal kanker dan tempe. Jadi kan tadi ada yang nanya soal swasembada pangan ya Mbak ya. Ini ada yang ngasih ide nih, katanya gimana kalau misalnya untuk swasembada pangan terutama di masa pandemi ini dan seterusnya, bisa nggak kalau misalnya BUMDes A dia produksi khusus ini, terus BUMDes B produksi khusus apa, terus BUMDes C apa. Jadi kayak itu jadi joint forces-nya BUMDes di satu kecamatan misalnya, supaya bisa memenuhi swasembada pangan di tingkat kecamatan paling rendah levelnya gitu. Gimana Mbak? Ya. Boleh saya tahu nggak BUMDes yang aktif itu di kecamatan mana? Contohnya. Saya kurang tahu. Nah itu, karena gini, sebenarnya BUMDes juga kalau memang ada yang aktif itu luar biasa loh. Kalau memang misalnya dia bisa aktif ya, karena memang sampai saat ini yang saya tahu keberadaan BUMDes ini juga masih jadi tantangan untuk diaktifkan gitu ya. Karena gini, saya kebetulan pegang satu proyek pertanian korporasi di Kecamatan Jayakerta di Karawang, itu lahannya 1.000 hektar. Itu kita punya selain padi, kita juga punya itik ya. Makanya saya juga pengen nih bisa kolaborasi dengan Mbak Reni tentang bioslarinya. Karena kita itik kita lumayan cukup banyak gitu ya. Itu kalau bisa kita manfaatkan, bahkan ada unit pengolahan untuk waste-nya dari kandang itik itu bisa lebih bagus. Kemudian juga selain itu kita juga ada bisnis RMU, jadi menghasilkan beras premium di situ. Itu juga lumayan menjadi tantangan nih untuk supaya BUMDes itu bisa aktif ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada contohnya nyata BUMDes itu sudah bagus kelembagaannya sehingga dia bisa memproduksi, misalnya dia memproduksi berasnya, beras premiumnya, atau mungkin dia memproduksi contohnya mungkin bahan pokok yang lain ya, singkong, atau mungkin contohnya di desa di Kecamatan Sumedang dia hanjeli, kalau teman-teman belum pernah mendengar ya, itu juga serealia yang cukup baik juga, ada protein, kemudian juga karbohidratnya selain sorghum seperti itu. Jadi itu bagus juga kalau misalnya kita bisa menghidupkan sampai ke hal seperti itu ya, sangat-sangat detail, bahkan sampai ketahanan pangan di kecamatan begitu. Sampai saat ini yang saya tahu memang kita masih sifatnya regional ya, jadi Bulog bermain di situ yang membantu kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mencukupi kebutuhan 11 bahan pangan pokok yang tadi saya sampaikan. Demikian. Jadi kalau ada misalnya BUMDes memang seperti itu, biarkan berjalan dulu gitu. Biarkan berjalan dulu. Kalau misalnya kelembagaannya sudah bagus gitu ya, sudah awareness-nya terhadap ketahanan pangan di daerahnya bagus, itu luar biasa. Dan kalau bisa diangkat sehingga menjadi concern bagi Kementerian Pertanian, ataupun boleh infokan ke saya di mana begitu. Nanti mungkin kita bisa naikkan ke atas ya, ke pimpinan kita begitu. Jadi memang kalau misalnya, jadi mungkin memang kalau untuk BUMDes, memang kelihatannya seperti yang Mbak Prima Luna bilang tadi, salah satu faktor yang penting adalah kesiapan BUMDes itu sendiri ya Mbak. Dia punya bisnis model yang bisa berkelanjutan, lalu bisa supaya tetap bisa support pembangunan desanya gitu ya Mbak. Itu yang paling penting mungkin ya di awal gitu ya. Penting, ya betul. Kalau memang ada, silakan nanti BUMDes mana, kira-kira produknya apa, begitu bisa diinfokan. Kalau misalnya kita bisa breakdown suatu kebijakan sampai ke bawah, itu sangat bagus sekali gitu. Memang sekarang pemerintah masih beradaptasi juga ya, tapi saya yakin indeks ketahanan pangan analisanya tetap berjalan begitu. Jadi koordinasi kita pemerintah ke provinsi langsung, kita punya badan ketahanan pangan di tiap provinsi, kita punya bulog di setiap daerah begitu.
Itu lebih ke arah makronya ya, sampai ke bawahnya mungkin itu adalah wewenang dari provinsi begitu. Ya. Ya. Terima kasih Mbak. Tadi juga Mbak Primaluna sempat nyinggung Mbak Reni sedikit yang soal slurry ya. Jadi ada yang nanya nih Mbak, kalau misalnya sampah organik untuk biogas itu tuh dia lebih baik, lebih bagus atau lebih tahan lama gasnya dibanding kotoran ternak atau enggak? Atau gimana Mbak? Ya, jadi untuk biogas, salah satu indikator gasnya itu bagus atau tidak, salah satunya adalah perbandingan karbon dan nitrogen atau CN ratio. Ada beberapa bahan organik, pasti setelah kita teliti ada CN rasionya. Untuk biogas, CN rasio yang ideal itu berada di angka 20 sampai 30. Nah, untuk CN rasio yang mendekati ideal itu memang dari kotoran sapi atau kerbau. Selain itu, bisa digunakan sebagai bahan pengisi biogas, tetapi produksi gasnya mungkin tidak sebagus yang dari kotoran atau limbah ternak. Jadi dari limbah sampah, kalau dibandingkan dengan dengan biogas dengan limbah sapi, pasti produksi gasnya lebih banyak yang limbah dari limbah sapi tadi. Kemudian dari kalor atau dari panasnya, atau mungkin dari ininya juga lebih bagus yang limbah sapi tadi. Nah, aku mau nyambung ke Mas Gibran nih Mas, karena kita terakhir ini ngomongin limbah. Jadi ada yang nanya, kalau misalnya di permakultur, konsep permakultur itu juga ini nggak bikin pupuk sendiri nggak dengan misalnya komposter atau apa gitu. Lalu produk-produk yang diperlakukan seperti itu, apakah bisa disebut produk organik dan apakah ada pasarnya secara khusus gitu? Kalau untuk kita yang pasti ngompos ya. Jadi tadi kayaknya aku lihat pertanyaan soal apakah hidroponik termasuk permaculture juga gitu. Mungkin kalau permaculture kan dari kata permanen agriculture. Jadi gimana kita ngelihat agriculture yang berkelanjutan. Jadi kayak sumber daya yang terbarukan terus kan. Jadi kita sebenarnya selalu ngelihat apakah pupuknya bisa dibikin sendiri, apakah ini kayak closed loop system gitu. Jadi sebenarnya makanya pasti di sini ngompos. Jadi makanya aku bilang kayak kalau kita ngejalanin ini nggak mungkin kita misalnya nggak milah sampah. Nggak mungkin ya dari milah sampah kita jadi mikirin zero waste dan lain-lain gitu. Jadi kan ini semua saling terkait gitu kan. Jadi sama kita di sini pakai kompos, kita komposnya di kandang ayam bareng sama kotoran ayam juga. Dan terus apalagi tadi pertanyaannya, aku lupa, maaf. Itu bisa dianggap sebagai produk organik, Mas? Organik. Nah, kalau organik sebenarnya aku nggak berani bilang nggak ya, karena organik kan sebenarnya sertifikasi. Jadi makanya kalau kita bilang organik harus ada sertifikasi, harus ada tes dan lain-lain gitu. Cuman aku malah gimana ya, karena kalau kita ngomong kalau di komunitas gitu ya, kita biasanya bilang emang kita nggak pakai pestisida, bahkan kalau yang kayak pakai kompos sendiri nggak pakai pupuk kimia gitu ya. Dan tapi kan ini sebenarnya makanya aku malah mengutamakan kita mengenal siapa yang nanam makanan kita gitu, karena emang ada rasa kepercayaan kan. Itu kan mungkin yang kayak organik berusaha jembatani kan dengan sertifikat, jadi ada kayak garansi gitu ya. Cuman ya maksudnya begitu kita kayak di daerah urban atau di semi peri-urban gitu yang nanam makanan sendiri dan kita jual, ya kita sebenarnya lebih menekankan itu, makanya ya bisa lihat langsung ke kebun kita, bahkan bisa ngeliat cara kita nanam, kompos kita seperti apa, dan bentuk. Aku nggak pernah bilang kayak ngelabelin sayuran kita disebutnya sayuran apa gitu ya, karena bingung juga, karena kan organik sebenarnya dulu nggak pakai label kan, kita nyebutnya organik terus sekarang jadi ada labelnya. Jadi mungkin kalau aku misalnya nyebut kayak sayuran kita sayuran natural, ntar akan ada sertifikasi natural juga, jadi kayak ya udah mending kita nggak usah label-labelin dan lain-lain. Dan itu sih sebenarnya aku nggak, mungkin kalau ada sertifikasi organik emang kayak mungkin harga bisa naik dan lain-lain ya. Cuman untuk sementara sih kita ngelihatnya lebih kayak ya kita kan lebih pengen mungkin bukan naikin tujuannya kan sebenarnya lebih kayak menyediakan makanan buat yang lain ya. Jadi mungkin kayak nyebut itu organik atau enggak kita nggak begitu fokus ke sana sih sebenarnya. Masih mute kayaknya. Ya, sorry. Terima kasih Mas Gibran penjelasannya.
Gang, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi Masih banyak karena ya pertanyaan. masih banyak banget, antusias banget. Tapi karena waktunya udah hampir 2 jam nih kita di sini, diskusinya seru banget dan ya aku coba tadi ngelihat lagi sebenarnya ada pertanyaan yang cukup general untuk semua untuk semua speaker. Jadi sebenarnya apa sih harapannya dari teman-teman sekalian, dari ada yang researcher, ada yang praktisi, ada yang petani kota gitu ya di tengah pandemi ini. Jadi apa harapannya di tengah pandemi ini supaya kita tetap terus bisa menjaga ketahanan pangan setidaknya di lingkungan sekitar kita dulu gitu. Sekalian juga mungkin bisa langsung closing statement supaya bisa langsung tutup acara ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf pertanyaannya belum bisa diaddress satu-satu, tapi nanti bisa juga mungkin ditanyakan langsung ke para speaker melalui channel-channel yang udah ada, kayak tadi misalnya Mas Ando bisa langsung tanya ke sosial medianya di Tempe Movement dan lain-lain. Lalu Mbak Reni bisa, kalau ada pertanyaan lagi ke Mbak Reni bisa ke Rumah Energi, ke Mas Gibran juga ke sosmednya Sendalu Permakultur. Lalu kalau ke Mbak Prima kemana Mbak? Boleh ke email saya, boleh ya? Oh baik. Boleh. Ya. Lalu juga informasi untuk para peserta, tadi ada yang nanya, sebenarnya kalau ini nanti PowerPoint-nya atau materinya di-share nggak? Iya, nanti akan kami share di website kami di Rumah Energi, termasuk juga recording dari sesi ini. Jadi untuk yang ketinggalan nanti bisa ngelihat secara utuh dari start, yang tadi agak sempat ada kendala teknisnya, sampai sekarang yang udah lancar, syukurnya gitu, dan juga di sosial media kami. Ya, silakan harapannya dan closing statement dari masing-masing peserta. Mungkin dari Mbak Reni dulu, silakan Mbak. Masih di mute Mbak Reni? Ya. Oh, oke. Terima kasih Paulo. Apakah ini suara di luar ikut masuk? Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan. Oke, jadi berbarengan dengan azan. Jadi tadi tentang apa Paulo? Maaf. Jadi ini lebih ke harapannya untuk ketahanan pangan di lingkungan kita di masa pandemi dan closing statement dari Mbak Reni, gitu Mbak. Oke, ya. Jadi semoga situasi ini bisa segera berlalu, kita bisa bekerja sama, kemudian mengikuti himbauan dari pemerintah karena pasti itu untuk kebaikan kita semua. Kemudian untuk ketersediaan pangan atau ketahanan pangan, nah kita bisa coba mulai dari sekarang karena bertani itu tidak sulit. Istilahnya kemarin ada quote atau kata bijak itu yang menyebut dalam pertanian itu tidak ada there is no mistake in gardening, just experiment. Jadi tidak ada yang namanya kesalahan dalam bertani, yang ada hanya pengalaman. Jadi itu bisa dimulai dari lingkup terkecil, yaitu dari rumah. Kalau masalah lahan itu mungkin bisa diatasi atau mungkin bisa dicoba dengan hidroponik dengan cara sistem sumbu yang cukup butuh 1 box saja itu kita sudah bisa bercocok tanam. Kemudian untuk informasi lebih lanjut tentang biosluri, tentang biogas, segala macam, energi terbarukan, sampai turunannya, biosluri seperti apa, peluang bisnis, itu silakan bisa menghubungi Rumah Energi. Rumah Energi ada website, ada sosial media, ada hotline kontak, dan juga ada email. Ya, jadi semoga badai cepat berlalu. Terima kasih. Amin, semoga badai cepat berlalu, Mbak. Terima kasih, Mbak Reni. Mas Gibran, mumpung nyambung hidroponik dan pertanian kotanya. Silakan, Mas. Halo, udah jelas ya? Mungkin kalau untuk harapan, mungkin aku kayak ngingetin juga kan kemarin sempatnya kayak di istilah yang dibenerin, kita ini physical distancing ya, bukan social distancing. Jadi aku berharapnya sih sebenarnya walaupun emang secara fisik jauh sama komunitas atau tetangga-tetangga kita, cuman tetap menjaga hubungan. Karena maksudnya untuk aku yang berkebun di rumah sendiri pun nggak semuanya nggak selalu aman gitu ya. Jadi maksudnya yang aman adalah dengan komunitas yang kuat. Dan jadi aku berharapnya sih sebenarnya keluar dari semoga secepatnya ya keluar dari pandemi ini akan muncul kayak strategi-strategi inisiatif dari warga sih ya.
mungkin ya aku kalau misalnya di komplekku misalnya pasar, mungkin di tempat lain bisa ada yang lain gitu ya. Misalnya penanaman-penanaman seperti apa yang bisa dikoordinasikan bersama-sama gitu. Itu sih harapannya. Jadi keluar dari sini mungkin aku selalu berharap mungkin bukan sistem yang menggantikan sistem yang udah ada, tapi sistem alternatif yang mungkin jadi start untuk apa sistem-sistem yang berkelanjutan lainnya gitu ya. Ya, mungkin segitu aja. Halo. Aku setuju banget Mas, semoga inisiatif-inisiatif baik yang ada saat pandemi ini bisa jadi the new normal setelah pandemi ya Mas. Jadi kita nggak cuman solidaritas ini ketika ada kesulitan doang, tapi juga bisa setelah masa pandemi ini selesai semua kembali normal dan inisiatif-inisiatif itu bisa jadi the new normal setelah ini. Makasih Mas Gibran. Mbak Prima Luna, silakan. Ya. Ya, mungkin kalau dari saya, karena kebetulan saya ada di pemerintahan ya, sebagai seorang ASN di Kementerian Pertanian, bahwa memang kita bekerja supaya stok pangan itu tersedia aman begitu. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ini coba cek ke toko Tani Indonesia Center ya, di sana harga-harganya memang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kalau misalnya mau belanja bahan pokok mungkin bisa di situ. Bisa juga melalui via Gojek. Memang sistemnya masih di perkotaan ya, seperti itu. Kemudian juga saya ingin juga menghimbau dari tadi presentasi rekan-rekan yang lain juga itu luar biasa. Bagaimana kita coba mulai dari keluarga kita dulu lah ya. Ketahanan pangan di keluarga dengan keragaman pangan, tidak harus selalu makan nasi, bisa juga dengan sumber karbohidrat yang lain gitu, protein juga bisa, tidak harus ayam, bisa tempe, telur, dan bervariasi lah setiap hari begitu ya, seperti itu. Juga untuk sayur-sayuran. Nah sekarang juga Kementerian Pertanian juga sedang menghidupkan tanaman obat di keluarga nih, karena tadi mungkin ada pertanyaan juga kan jahe mahal dan lain-lainnya seperti itu. Itu coba kita motivasi kembali ya kebijakan untuk membentuk yang namanya toga tersebut. Mungkin dari saya ya semuanya kita supaya tidak ikutan panik buying gitu ya. Insya Allah pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana untuk setelah Agustus seperti apa. Kita juga menyalurkan infrastruktur pengairan, karena kalau mau tanam itu padi memang harus ada air begitu ya. Nah itu dengan pompa dan lain-lainnya juga kita coba distribusikan ke sentra-sentra produksi padi supaya mereka tetap bisa untuk menanam begitu. Ya insya Allah mudah-mudahan masalah ini segera berlalu ya. This shall pass too gitu kan ya. Dan semua stay safe, sehat selalu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Prima Luna, menarik banget tadi. Kita tetap percaya sama pemerintah yang akan selalu menjaga ketahanan pangan, terutama di masa pandemi ini. Terima kasih Mbak. Mas Amadius dari Ando, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya ya, yang pasti semoga semua sehat mematuhi anjuran pemerintah, tapi juga merefleksi bahwa ternyata urusan pangan itu nggak semudah itu ya di tengah pandemi ini gitu. Saya ngelihat tabel presentasi Mbak Prima itu tadi gila, buat supaya bawang-bawang ada di pasar itu pekerjaannya kayak apa di balik layar gitu ya. Dan juga termasuk di balik layar dari sayur buah kita datangnya dari mana. Setelah kita belajar bercocok tanam di rumah, ternyata buat bikin satu tomat aja kita udah mesti ujian kesabaran berapa lama gitu ya. Nah, tapi satu unsur kesehatan yang jarang dibicarakan itu juga nutrisi ya. Nutrisi mental dan jiwa juga sih ya. Jadi saya udah nyobain macam-macam diet gitu. Jadi banyak diet yang kayaknya sehat banget gitu. Tapi buat saya jadi stres gitu. Jadi selama pandemi COVID ini juga karena stres itu bisa mengurangi sistem imun. Pastinya kita mau tetap sehat ya. Jadi jangan merasa bersalah kalau melakukan hal-hal yang sebenarnya memberi nutrisi mental dan jiwa kita secara positif. Gitu. Nah, yang terakhir adalah soal tempe nih. Tadi saya ngintip lagi Q&A-nya, ada yang nanya, ini kok jadi ngomongin tempe gitu ya? Nah, jadi memang ini saatnya buat kita melihat lokal ya, lokal dalam konteks Indonesia maupun tempat kita tinggal. Bahwa Indonesia tuh sebenarnya punya yang nggak dimiliki negara lain gitu. Misalnya
tempe. Kalau dari semua yang tadi dijabarkan, nutrisi, makronutrisi, mikronutrisi, tempe itu punya semua. Tempe itu punya protein, punya karbohidrat, punya lemak sehat, punya vitamin, punya mineral, punya fitonutrisi, punya semuanya. Itu malah bisa dibilang tempe itu kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan gitu ya. Tapi mungkin kita masih punya makanan lain di daerah masing-masing yang kita belum teliti gitu. Misalnya di Bogor ada oncom. Oncom juga selain enak, itu juga siapa tahu punya kandungan nutrisi sendiri. Jadi jangan meninggalkan kearifan-kearifan lokal dan tetap kita upayakan makan sehat yang beragam. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Ando. Nutrisi itu penting juga untuk kesehatan mental kita, terutama di masa pandemi. Sekali lagi terima kasih para peserta yang sudah datang dan meramaikan dengan pertanyaan. Semoga presentasi atau cerita dari para speaker ini emang keren-keren sih. Semoga bisa tetap bikin kita tenang di masa pandemi, nggak khawatir, tetap percaya sama pemerintah, dan tetap percaya sama inisiasi komunitas lokal, supaya kita tetap bisa terus menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi, dan semoga pandeminya bisa hilang cepat, dan kita semua tetap bisa sehat, tetap bisa aman, tetap bisa berkarya berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah datang, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Mas Ando, Mbak Prima, Mas Gibran, Mbak Reni. Terima kasih Rumah Energi. Oke.